Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Babah Fahmi ingin membahas tentang pertanyaan yang masuk di DM IG Babah Fahmi mengenai 3 jenis khodam dan apa perbedaannya. Bagaimana keseruan pembahasan tentang 3 jenis khodam dan perbedaannya ini? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat BFC semua. Nah, sebelum BFC membahas mengenai 3 jenis khodam dan perbedaan di antara ketiga jenis khodam ini, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, yang ingin menceritakan, sharing tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh sahabat BFC semua, bisa DM IG-nya BFC di bawah layar ini nanti ada, yaitu Babah Fahmi Fahmi 18. Maaf ya. Nah, jadi nanti ada di layar video, ada di bawah, itu bisa di follow, di DM. Nah, kita kembali ke pembahasan kita, yaitu mengenai 3 jenis khodam dan perbedaannya. Apa saja ketiga jenis khodam ini? Nah, yang pertama yang sering kita bahas, yang sering saya upload itu mengenai khodam leluhur. Jadi yang jenis yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam dari leluhur ini adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur kita gitu. Yang mana leluhur kita juga memiliki kemampuan spiritual, sehingga ada khodam ataupun golongan jin yang mengikutinya, baik itu muslim ataupun tidak. Karena khodam dari leluhur itu ada yang negatif dan ada juga positif. Dan kita selaku turunannya harus bisa memilih jika ada yang ingin mendampingi atau mengikuti kita. Jadi khodam leluhur itu adalah ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi kita selaku keturunan juga jangan sembarangan, jangan asal-asalan, karena mungkin dulunya leluhur kita itu belum mengenal namanya agama gitu kan. Dan sekarang kita sudah mengenal namanya agama, apalagi kita agama muslim gitu kan, kita harus memahaminya dan mengkajinya bagaimana sebenarnya masalah-masalah seperti ini agar kita tidak salah paham dan kita tidak salah jalan. Nah, jadi itu yang pertama adalah khodam leluhur. Nah, dan khodam leluhur ini biasanya akan mengikuti turunannya yang memiliki karakter yang sama atau memiliki tanda-tanda yang sama oleh leluhurnya gitu, ataupun oleh orang terdahulu gitu, yang memang kakek buyutnya. Ketika ada kemiripan, ada kecocokan, baik itu energi ataupun dari segi fisik atau segi kepribadian, itu bisa kemungkinan besar dia akan memiliki atau diikuti khodam leluhur. Nah, yang kedua itulah khodam amalan. Khodam amalan ini tentunya namanya sudah amalan ya kan. Jadi ada suatu mungkin ayat atau surah atau hafalan gitu kan yang diamalkan secara terus menerus sehingga menarik salah satu khodam ataupun dari bacaan itu memang sudah ada khodamnya. Ketika kita mengamalkan, kita membaca terus menerus gitu kan, jadi dia lengket gitu. Jadi dia tertarik dan mengikuti kita. Dan amalan ini juga ya kita harus juga bisa memilih, jangan sembarangan. Jangan asal praktekkan, harus juga dibimbing gitu. Ketika salah praktekkan, seharusnya khodam yang baik ataupun khodam yang energi positif
Malah yang tertarik adalah khodam yang energi negatif. Jadi dalam mengamalkan ini juga harus ada bimbingan dari guru lah kita bilang gitu. Jangan asal-asalan. Jadi ketika ada yang membimbing, jadi kita bisa menanyakan bagaimana tirakat-tirakatnya, bagaimana caranya yang betul untuk melakukan amalan-amalan ini gitu. Jadi kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, harus ada cara-caranya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah khodam luhur, yang kedua adalah khodam amalan, dari amalan. Dan yang ketiga adalah khodam pusaka atau benda bertuah, atau kita bilang apa namanya? Ya seperti keris gitu ya, seperti keris, batu mustika itu ada yang memang memiliki energi dan memiliki khodam atau penjaga. Jadi khodam di dalam pusaka itulah khodam yang menjaga benda tersebut gitu. Dialah itu, ataupun pusaka itu menjadi rumahnya gitu. Jadi khodam pusaka ini adalah khodam yang menempati suatu benda yang memang menjadi makom atau wadahnya atau rumahnya gitu. Misalnya kayak semalam ada batu, saya bilang badar perak ya, mungkin badar perak ini ada khodamnya, jadi inilah wadahnya, inilah rumahnya, inilah makomnya gitu. Jadi ketika ini saya pakai ya maka dia ikut gitu. Jadi seperti itulah. Jadi khodam pusaka adalah khodam yang menempati suatu wadah atau suatu benda gitu. Yang pertama tadi adalah khodam leluhur, khodam amalan, dan khodam pusaka. Dan ketiga ini memiliki perbedaan. Perbedaannya dari segi kita bilang mungkin dari segi kesetiaan atau segi cara dia ikut dengan seseorang itulah gitu bilangan. Misalnya khodam leluhur memang dia akan ikut dengan turunan-turunan dari tuannya terdahulu gitu. Dia akan mencari darah daging dari tuannya terdahulu yang memang ia cocok dengan turunannya itu tadi. Nah, itulah dia. Dan memang khodam dari leluhur ini bisa dibilang setia. Dia tidak akan meninggalkan turunan tersebut tanpa ada pemutusan lah, misalnya pemutusan, dah kamu tidak usah ikut, aku tidak butuh kamu, dan kamu bisa pergi atau cari tuan yang baru ataupun anak cucu yang lainnya gitu. Harus ada komunikasi, pemutusan gitu. Dan yang kedua itu adalah ada khodam amalan, dan khodam amalan ini harus memang diamalkan secara istiqomah, secara terus menerus dibaca ya, tanpa misalnya setiap hari, misalnya satu hari sekali membaca minimal, maka kita harus membaca satu hari sekali gitu tanpa putus. Atau kalau memang ada ya misalnya sebelum mengamalkan itu harus dipuasakan ya, maka dipuasakan terlebih dahulu gitu. Maaf sahabat C, ini angin deras, saya tidak tahu ini bakal hujan kayaknya. Jadi itulah ya, amalan tadi adalah suatu amalan memang harus dibaca secara istiqomah. Maaf saya tidak konsen ini karena angin begitu kencang, kayaknya mau hujan. Nah, saya percepat ya. Baru yang ketiga adalah khodam dari pusaka, dan khodam pusaka ini adalah khodam yang menempati, kadang ada yang memang energinya cocok dengan kita, dia akan datang atau melalui penarikan gitu, penarikan, ataupun memang dia datang sendiri kepada kita dengan niat memang mau mendampingi gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan dengan khodam pusaka itu memang dia betul-betul mau ikut atau tidak. Jadi cukup sekian karena ini hujan, udah mulai rintik-rintik. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kurang baik. Saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.